Pemirsa, pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dan juga kasus obstruction of justice pengungkapan kasus pembunuhan tersebut masih terus berjalan di muka sidang. Sejumlah fakta baru pun bermunculan saat proses pemeriksaan keterangan di muka sidang ini dilakukan. Tetapi pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengerucut pada pemeriksaan saksi dalam kasus obstruction of justice kemarin tanggal 1 Desember atas terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Pertama-tama, saya akan ajak Anda untuk kita sama-sama pahami, melihat lagi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi pedoman pelaksanaan persidangan perkara pidana di tanah air. Mengenai saksi, ini diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHP, di mana disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan hingga ke pemeriksaan di peradilan. Ada 3 proses, dari penyelidikan, penuntutan hingga ke peradilan, dan ini keterangan yang digali itu berkaitan dengan sesuatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya. Kita catat ada 3 kriteria, yang didengar, dilihat, atau dialaminya. Ini merupakan hal yang harus dipenuhi oleh seorang saksi jika dia akan melakukan pemberian keterangan di dalam muka sidang tentunya. Kemudian saya akan ajak Anda untuk ke slide berikutnya, di mana ternyata dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan ada saksi yang dinilai tidak layak, khususnya kemarin saat pemeriksaan saksi dalam kasus obstruction of justice. Saksi yang tidak layak ini dinilai diantaranya ialah ada Raditya Hernawan yang menjabat sebagai Wakil Kepala Detasemen C Biro Paminal Propam Polri. Nah, Raditya ini digali keterangannya kemarin dalam muka sidang, dan saat proses persidangan dilakukan, keterangan yang disampaikan Raditya ini ternyata cukup menarik perhatian karena banyak pernyataannya yang dinilai membingungkan, bahkan tidak sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya dalam pembuatan berita acara pemeriksaan. Kemudian di sini Raditya bersaksi dijadwalkan memang untuk 2 terdakwa obstruction of justice, yaitu Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Tetapi ternyata tadi kita sudah tahu unsurnya ada 3, mendengar, mengetahui, dan melihat. Tetapi ternyata saat kejadian Raditya tidak berada di lokasi, tetapi ia berada di Jateng saat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua tersebut terjadi. Jadi sudah jelas kalau dari berdasarkan unsur ini, seharusnya Raditya Hernawan memang tidak kapabilitas untuk menjadi seorang saksi. Kemudian ternyata Raditya juga mengatakan kehadirannya sebagai saksi dalam sidang atas perintah dari atasannya, yaitu Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Inilah sejumlah hal yang disampaikan oleh Raditya dalam persidangan. Kami mencangkup hanya 3 diantaranya, tetapi 3 diantaranya ini ternyata sudah cukup membuktikan bahwa ternyata kelayakan dari Raditya untuk bersaksi dalam sidang ini pun diragukan. Kemudian pemirsa, selain Raditya, kemarin ada totalnya 6 orang saksi yang dijadwalkan untuk digali keterangannya dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Di antaranya ini dari 6 orang saksi, 4 orang ini merupakan anggota Divisi Propam Polri, ada Novianto Rifai, Raditya Hernawan itu sendiri, kemudian ada Agus Sariful dan juga M. Rafli. Kemudian ada 2 orang ahli digital forensik yang juga dihadirkan dari pihak Polri, di antaranya ada Heri Prianto dan juga Adi Setia. Dan pemirsa, dalam pemeriksaan sidang ini digali semua keterangan yang diketahui oleh ke-6 orang saksi. Kendati demikian, ternyata dari 6 orang saksi yang dihadirkan, ada saksi yang ternyata memberikan pernyataan, di mana pernyataannya ini menguatkan terkait dengan adanya obstruction of justice, yaitu keterangan yang disampaikan oleh Agus Sariful yang merupakan anggota tim Sus Polri. Di sini kami mencatut beberapa hal yang disampaikannya, dan ini juga pada dasarnya mengakui banyak kejanggalan dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Yang pertama, ia menceritakan bahwa pada tanggal 8 Juli saat peristiwa itu terjadi, mereka tidak mengetahui ada kejadian di rumah dinas Sambo, ya, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian berlanjut ke tanggal 11 Juli pada malam hari, barulah dari tim Sus dan sesuai dengan dari arahan Irsus datang ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Kemudian di tanggal 12 Julinya, masih dalam rangkaian peninjauan langsung ke TKP, ternyata berdasarkan keterangan dari Agus Sariful, ditemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya ialah barang bukti yang kurang seperti antaranya proyektil peluru dan juga arah tembakan. Selain itu, Agus Sariful juga menyampaikan kejanggalan ini sangat terasa ketika mengetahui bahwa pengiriman jenazah
dari Yosua Huta Barat ini ke Jambi, ke tempat kedua orang tuanya pun mendapatkan penolakan dari keluarga. Ini menjadi tanda tanya besar mengapa kasus ini bisa terjadi dan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dan juga kasus obstruction of justice yang menyertainya. Kasus perintangan penyidikan dari pengusutan kematian Yosua Huta Barat yang menjerat 7 orang perwira Polri yang semuanya ini telah mendapatkan putusan etik diberhentikan dari instansi Polri akan mendapat putusan tindak pidana juga sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, di mana mereka didakwa telah melanggar pasal di KUHP dan juga Undang-Undang ITE.